Suara mesin mobil berhenti tepat di sebuah parkiran luas di mana beberapa mobil lain terjajar rapi. Jonathan keluar dari dalam mobil hitam tersebut disusul oleh seorang gadis cantik yang keluar dari pintu lainnya. Mekaira terlihat kebingungan saat melihat bangunan megah berlantai 4 di hadapannya. Yang dia sendiri tahu bangunan apa itu dan merupakan tempat apa. Bangunan dengan lantai 4 itu adalah sebuah butik yang sangat terkenal di kotanya. Dan akan sangat sulit bagi orang biasa seperti dirinya untuk sekedar masuk melihat-lihat saja. Apalagi bermimpi bisa membeli baju di tempat terkenal yang hanya kalangan atas saja yang mampu membeli baju di sana. Apa tujuan dia mengajakku kemari? Batin Mekaira menatap pria yang sedang berdiri merapihkan mantel tak jauh darinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, John melangkahkan kaki yang tertuju ke pintu kaca kembar otomatis butik tersebut. Mekaira yang masih berdiri mematung hanya menatap kepergian lelaki itu tampak ragu untuk mengikuti. Saat sudah menaiki salah satu gundukan anak tangga teras, John yang merasakan gadis itu tak membuntutinya, sejenak langkah kaki dia terhenti dan menoleh pada gadis yang masih bengong termatung. "Kenapa kau diam saja di situ? Tidak mau ikut masuk?" Kita mau apa kemari? Bukannya kita akan langsung ke rumah kamu?" Mekaira bertanya tanpa bergerak sesenti pun dari tempatnya berdiri. "Sudah aku katakan, kalau penampilanmu itu tak enak dipandang." "Tapi John..." Secara tiba-tiba John memegang dan menarik jemari tangan Mekaira yang sontak membuat gadis itu terperanjat. "Cukup turuti saja, jangan banyak membantah," kata John sembari berjalan masuk ke gedung dengan menarik gadis tersebut. Tak ada lagi kata protes dari mulut Mekaira yang hanya bisa patuh mengikuti dan mengimbangi langkah lebar lelaki itu. "Wah," celetuk kagum Mekaira saat memasuki kedalaman butik yang terlihat mewah dan megah. Memang tak banyak gaun yang dipajang di etalase kaca bening toko. Akan tetapi semua gaun itu terlihat sangat berkilauan indah di matanya. Memang ya, butik orang-orang kaya itu beda. Keberuntungan banget bagiku yang seorang remahan biskuit ini bisa masuk ke tempat kaya gini. Mekaira terus mengedarkan pandangan ke segala penjuru isi toko, memanjakan mata sepuas-puasnya mumpung bisa masuk ke sana. Sampai dia tak sadar jika John sudah tak ada di sisinya. "Silahkan tuan," seorang pegawai butik menyerahkan katalog terbaru. "Saya tak perlu itu. Kalian langsung saja dandani wanita jelek di sana dengan gaun terbaik di toko ini," kata John tanpa melirik sedikit pun katalog tersebut. "Jenis acara apa yang akan Nona hadiri?" tanya seorang wanita berseragam berbeda dari pegawai lainnya. Yang sepertinya dia seorang manajer di sana, terlihat jelas dia tak memakai name tag tanda pegawai biasa. "Perjamuan keluarga," balas John singkat. "Baik tuan, akan segera saya siapkan," ucap manajer toko tersebut dan sedikit membungkukkan badan sebagai penghormatan, lalu melemparkan isyarat mata pada pegawai lain yang berjejer di sana. "10 menit, kalian selesaikan," John kembali bersuara dengan tegas dan memerintah. "Bisakah tuan memberikan waktu lebih bagi kami? Karena kami perlu merias wajah Nona juga." 12 menit. Kelak John tak mau menambahkan banyak waktu lagi. Sejenak para pegawai saling pandang dan terdiam, hingga akhirnya mengangguk pasrah saat tatapan tajam dari manajer mereka mengisyaratkan untuk tidak membantah lagi. "Baiklah, akan kami persiapkan," jawab salah satu pegawai dari ketiga pegawai, lalu berbalik pergi menuju Mekaira berdiri. Sedangkan Mekaira masih saja asik melihat-lihat sekitar toko dengan sesekali menyentuh beberapa aksesoris yang berjajar di atas etalase kaca. Di toko itu bukan saja pakaian yang mereka sediakan, tapi dari aksesoris, sepatu sampai beberapa produk make up juga ada di sana. "Aduh, cantiknya jepit ini," gumam Mekaira menatap ketertarikan pada jepit rambut berukiran bunga jasmin dengan permata kuning di tengahnya. Saat sedang asik-asiknya memandangi keindahan, tiba-tiba 3 orang pegawai datang mendekati. "Nona, mari ikuti kami." Perhatian Mekaira teralihkan dan menoleh. "Hah? Saya?" tunjuknya pada diri sendiri. "Mampus, sepertinya aku dikira mau mencuri di toko ini." Batin Mekaira panik. 2 pegawai itu langsung saja bergerak menggandeng lengan Mekaira dari kedua sisi yang sontak membuat gadis itu tambah panik. Kenapa nih?"
Wah, beneran aku dikira pencuri nih. Apa mereka akan membawaku ke petugas keamanan? Mekaira mencoba melepaskan tangan yang mengikat di kedua lengannya dan mencoba keluar. Maaf Nona, jika kami lancang, tapi waktu kami tidak banyak. Jadi mari ikuti kami, kata salah satu pegawai yang memerangkap. Maksudnya apa sih? Apa salahku? Aku tidak mencuri barang di toko kalian kok. Aku hanya menyentuhnya saja. Cerocos Mekaira panik, ketakutan sekaligus kaget karena kedua pegawai itu mulai menyeretnya secara tiba-tiba. Para pegawai yang membawa Mekaira hanya terdiam tanpa menjawab. Mereka masih menggandeng gadis yang memberontak itu secara paksa agar menurut. Hei, apa-apaan sih? Aku bilang aku tidak mencuri. Aduh, di mana sih Bapak John? John! Teriakan Mekaira yang masih mengira akan dilaporkan ke polisi karena telah menyentuh barang-barang mahal di toko tersebut. Segera Mekaira menyapukan pandangannya mencari sesosok pria yang membawa dia ke tempat itu. Dan pandangan dia terjatuh tepat pada pria yang tampak terduduk tenang di sofa sedang memainkan ponsel. Oh, itu dia. John, bilang pada mereka aku datang bersamamu. Mekaira memohon saat dirinya diseret akan melewati tempat si John berada. Namun yang dipintai tolong masih bersikap acuh tak acuh, masih asik memainkan ponsel. Apa-apaan sih sikapnya itu? Kan dia yang menyeretku kemari. Nona, mohon kerjasamanya, kata salah satu pegawai yang menggandeng masih menyeret paksa. Sebentar, tunggu, aku tuh datang sama cowok itu. Tunjuk Mekaira yang dibalas anggukan tak peduli dari para pegawai. Aduh, ampun deh, John. Teriakan Mekaira seiring hilang di balik tembok. John yang mendengar dan menyaksikan tingkah Mekaira hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali dengan sudut bibir terangkat membentuk senyuman smiley. Dasar gadis bodoh. Beberapa saat kemudian, Mekaira telah selesai didandani. Penampilannya benar-benar sangat berbeda dengan pertama kali dia datang ke toko itu. Dia dibalut dengan gaun tak berlengan dan mengekspos bagian leher. Gaun itu berwarna peach dengan mutiara putih tersebar di bagian rok yang menjuntai sampai mata kaki. Tak lupa polesan make up natural karena dasarnya memang sudah cantik. Rambut gelombang Mekaira sengaja digelung menyisakan poni dan anak rambut. Terakhir sebuah jepit bunga jasmin yang tadi sempat dia sukai tersemat di rambutnya yang digelung. Nyebelin deh, aku kira mau dibawa ke petugas keamanan. Ternyata mau didandani toh. Seharusnya mereka bilang saja kek, kan aku gak bakal panik kayak tadi. Malu-maluin. Ocehan Mekaira yang berdiri di depan cermin full body. Tapi ini siapa ya? Cantik banget. Sampai-sampai aku tak bisa mengenali diriku sendiri. Dia memuji dirinya sendiri masih menatap tak percaya pada pantulan dirinya di cermin. Silahkan Nona, Tuan sudah menunggu, kata salah satu pegawai mempersilahkan agar mengikuti ke depan di mana John berada. Dengan perasaan berdebar, Mekaira melangkah menghampiri pria yang terduduk di sofa ujung sana masih saja asik bermain ponsel. Tuan, Nona sudah siap. Pegawai itu bersuara setelah membawa Mekaira berdiri tepat di hadapan John. John hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan matanya dari layar ponsel. Setidaknya lihat kek penampilanku yang sudah berdandan cantik ini. Dasar si es dingin tak punya selera. Lutuk Mekaira dalam hati merasa kesal akan sikap cuek John. Secara tiba-tiba John beranjak berdiri dan mengeluarkan dompet lalu memberikan sebuah kartu debit ke si manajer. Tunggu. Dengan cepat Mekaira menghentikan pergerakan tangan lelaki itu, sehingga kartu debit tersebut belum berpindah tangan. Ada apa? John bertanya. Segera Mekaira menyambar tas lempang yang tergeletak tak jauh dari jangkauan, lalu mengorek isi tas tersebut. Biar aku saja yang bayar. Berapa semuanya? Tidak perlu, kata John dengan dingin dan tegas menolak. Enggak, pokoknya aku yang bayar. Aku tak mau punya hutang padamu. Jadi katakan, berapa semuanya? Kekeh Mekaira membuka dompet dan mengambil kartu debit. Total semuanya 778 juta, Nona. Celetuk manajer memberitahukan total harga yang harus dibayar. Hah? Terkejut Mekaira sampai kedua bola matanya melotot seakan keluar. Dia tak menyangka akan mendengar angka yang fantastis hanya untuk membeli baju saja.
Kalian mau ngerampok apa mau menjarah, hah? Masa gaun kayak gini saja harganya sampai ratusan juta? Di pasar Kamis aja palingan cuma 300.000. Maaf Nona, tapi gaun yang Anda kenakan terdapat mutiara asli yang tersebar. Selain itu, gaun tersebut termasuk gaun edisi terbaru. Belum lagi sepatu yang Anda kenakan keluaran terbaru toko kami. Wajah Mekaira memerah padam oleh rasa malu yang meluap. Dia sadar kalau butik tersebut bukan butik untuk orang biasa sepertinya, melainkan butik untuk orang-orang kaya para kalangan atas. Aduh, malunya aku, teriakan Mekaira dalam hati merutuki kebodohannya. Jadi, gimana? Kau masih mau bayar? John bertanya sembari menahan tawa melihat wajah gadis itu yang sudah memerah malu tertekuk lesu. Mekaira hanya menggeleng lemah sebagai jawaban tidak. Mau ditaruh di mana mukaku? Suara tawa yang tertahan dari bibir John tertutupi kepalan tangan. Lalu dia memberikan kartu debit ke manajer toko. Dia tertawa. Batin Mekaira sedikit terkejut, seraya mengangkat wajahnya mencuri pandang pada pria di seberang yang terlihat berusaha mengendalikan diri untuk tidak tertawa. Ternyata dia bisa seperti itu juga ya. Padahal dia selalu bersikap kaku. Senyuman terulas di bibir Mekaira merasa senang melihat ekspresi lain dari lelaki dingin yang bernama Jonathan itu.